اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai saudaraku seiman, dimanapun kalian berada, semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan selalu mendapatkan rahmatnya, karena dialah Sang Maha Zat, Maha Besar, lagi Maha Perkasa. Amin ya Rabbal Alamin. Kali ini saya ingin berkisah mengenai Raja Hajjaj. Raja yang satu ini raja yang sangat kejam kepada rakyatnya, dan raja ini tidak segan-segan untuk menyiksa atau menghukum rakyatnya sampai meninggal dunia. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak tinggal diam. Allah Subhanahu wa ta'ala pun murka kepada raja ini. Akibat zalim, begini kisah tragis Raja Hajjaj. Telah diketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia untuk menjadi khalifah atau pemimpin di muka bumi. Setiap negara pasti mempunyai pemimpin dengan model kepemimpinan yang berbeda-beda. Ada yang adil, zalim, dan lain-lainnya. Setiap kepemimpinan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kelak di akhirat, sebagaimana yang tertera dalam sebuah hadis. Kalian adalah penjaga dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap penjaganya. Imam adalah penjaga, kelak ia akan dimintai pertanggungjawaban tentang penjaganya. Seorang laki-laki adalah penjaga bagi istrinya, kelak ia akan dimintai pertanggungjawaban tentang penjaganya. Seorang wanita adalah penjaga dalam rumah suaminya, kelak ia akan dimintai pertanggungjawaban tentang penjaganya. Seorang pembantu adalah penjaga harta majikannya, kelak ia akan dimintai pertanggungjawaban tentang penjaganya. Seorang anak adalah penjaga harta ayahnya, kelak ia akan dimintai pertanggungjawaban tentang penjaganya. Kalian semua adalah penjaga dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban tentang penjaganya. Berdasarkan hadis tersebut, tidak hanya seorang pemimpin negara yang dimintai pertanggungjawaban, namun setiap individu akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hari perhitungan amal. Pemimpin yang zalim terhadap rakyatnya tentu akan diminta pertanggungjawaban. Salah satunya diantaranya adalah Raja Hajjaj. Meski ia seorang yang alim, tetapi sangat zalim terhadap rakyatnya. Salah seorang sahabat Nabi yang menjadi korban kekejamannya adalah Sayyidina Abdullah bin Zubair. Beliau dianiaya secara tidak manusiawi dengan cara dibunuh, kemudian dimutilasi sekujur tubuhnya. Tidak hanya itu, Raja Hajjaj juga membunuh Said bin Jabir yang merupakan salah satu pemuka tabi'in dan ulama pada zaman itu. Setiap perbuatan pasti akan mendapatkan balasan, baik secara tunai di dunia atau tempo di akhirat. Sejak perbuatan yang dilakukan oleh Raja Hajjaj, Allah memberikan balasan terhadapnya secara tunai di dunia. Raja Hajjaj tertimpa azab dari Allah, azabnya pun tidak tanggung-tanggung. Di antaranya, ia merasakan darahnya mendidih sampai membasahi bajunya. Ia merasakan seakan-akan darahnya meluap ke permukaan sehingga dia bersembunyi di bawah tempat tidurnya. Sebelum ajal menjemput, perutnya berair dipenuhi dengan nanah sehingga terbelah menjadi dua. Ia mati dalam keadaan berlumuran nanah. Yang lebih mengenaskan, bumi pun tidak mau menerimanya ketika dikubur. Tidak hanya itu, setelah kematiannya terungkaplah orang-orang yang pernah dizolimi oleh Raja Hajjaj.
dengan cara dipenjara sebanyak 33.000 jiwa dan yang dibunuh sebanyak 120.000 nyawa. Azab yang menimpa Raja Hajjaj seperti yang dialami Raja Fir'aun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surah Al-Qasas ayat 40, yang artinya, maka kami siksa dia Fir'aun dan bala tentaranya, lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang zalim. Dan kami jadikan mereka para pemimpin yang mengajak manusia ke neraka, dan pada hari kiamat mereka tidak akan ditolong. Dan kami susulkan laknat kepada mereka di dunia ini, sedangkan pada hari kiamat mereka termasuk orang-orang yang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup di dunia ini hanyalah sebentar, sebagai tempat persinggahan untuk mencari bekal di alam akhirat. Hiduplah di dunia ini dengan penuh tanggung jawab dan memperhatikan konsekuensi di akhirat. Itulah tadi kisah seorang raja atau pemimpin yang sangat kejam terhadap rakyatnya. Tetapi di akhir hidupnya, dia mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat mengerikan. Begitulah jika Allah Subhanahu wa Ta'ala murka kepada manusia yang sombong. Semoga kita semua ini terhindar dari perbuatan tersebut. Semoga kisah ini bermanfaat dan dapat dijadikan pelajaran. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Yang benar semua datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha benar. Dan jika ada yang salah atau melenceng, semuanya datang dari saya pribadi tentunya. Sampai ketemu lagi di kisah-kisah selanjutnya di channel Zira Islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.